Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para santri-santriku di pesantren An-Najiyah yang saya cintai, alhamdulillah kita masih diberikan banyak kebaikan oleh Allah. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang materi keutamaan ilmu beserta adab-adabnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya maupun bagi antum semuanya, bahwa ilmu itu adalah kunci kebaikan dan pengetahuan. Islam dibangun di atas jalan ilmu, maka tidak akan mungkin seorang muslim berbahagia, tidak akan mungkin seorang muslim lurus agamanya apabila di dalam berislam dia tidak punya ilmu. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW tatkala masih awal pertama kali menerima wahyu, Allah memerintahkan Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Jadi ilmu adalah hal yang pertama yang harus dilakukan seorang muslim. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari, beliau membuat judul dalam kitabnya Al-Ilmu Qabla Al-Qawl Wal-Amal. Ilmu itu harus ada sebelum menyampaikan ucapan maupun sebelum melakukan amalan. Sehingga dari sini ilmu harus mendasari setiap perbuatan seorang muslim, baik dalam masalah ubudiyahnya kepada Allah ataupun dalam masalah muamalah keduniawian. Dan ilmu serta ahlinya memiliki kemuliaan, memiliki keistimewaan yang tidak ada pada yang lainnya. Dan mencari ilmu, orang yang mencari ilmu telah melaksanakan perintah Allah sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW beliau bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Ibnu Majah hadis nomor 224. Ini hukumnya mencari ilmu adalah fardhu, kewajiban bagi setiap muslim, dan terutama ilmu yang berkaitan dengan bagaimana dia beribadah kepada Allah sehingga benar ibadahnya, lurus akidahnya. Jadi ilmu yang pertama kali harus dimiliki seorang muslim adalah mengenal Allah, ini ma'rifatullah. Kemudian setelah itu yaitu ma'rifatul Rasul, mengenal Rasulullah SAW
kemudian ma'rifatuddin Islam bil adillah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Al-Usul As-Salasah. Nah, di antara keutamaan para talabul ilmi bahwa jalan talabul ilmi adalah jalan yang paling mudah seseorang untuk menuju surga, sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya dengan itu jalan menuju surga. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Dan inilah keutamaan yang paling pokok yang diidamkan oleh setiap muslim, yakni jalan mudah, jalan pintas untuk menuju surga adalah dengan ilmu. Setiap muslim harus bersemangat di dalam menuntut ilmu. Kemudian keutamaan berikutnya bahwa ilmu adalah salah satu amal jariah yang akan terus mengalir kepada orang yang mengajarkannya, sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim, hadis nomor 1631, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min ihda thalathin." Apabila meninggal seseorang maka terputus amalnya kecuali dari 3 hal: shadaqatun jariyah, au ilmun yuntafa'u bih, au waladin yad'u lah. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Kemudian ilmu yang dimanfaatkan, kemudian anak saleh yang mendoakan untuknya. Bahwa yang berkaitan dengan pembahasan kita yaitu ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat itu apabila diajarkan dan diamalkan oleh orang yang diajarkan tadi akan terus menerus mengalir pahalanya kepada mereka yang mengajarkan. Ini tentunya keutamaan yang besar. Kemudian yang berikutnya di antara keutamaan ilmu diangkatnya derajat mereka orang yang punya ilmu, sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11 Allah berfirman, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang punya ilmu beberapa derajat. Jadi mereka diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan inilah jalan yang dulu diimpikan nanti oleh orang-orang di yaumul qiyamah, sebagaimana yang Allah sebut dalam surat Al-Mulk, kisah penyesalan orang-orang yang tidak memperhatikan ilmu ini. Kata Allah menukil ucapan mereka nanti, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, seandainya kami dulu mendengar atau memikirkan peringatan itu, yakni ilmu itu, niscaya kami tidak akan termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, keutamaan ilmu. Kemudian keutamaan yang berikutnya, orang yang punya ilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah, sebagaimana yang Allah ungkapkan dalam innama yakhshallahu min ibadil ulama, bahwa orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba adalah para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan bahwa laisal alimu bi kasratir riwayah walakin al alim bi kasratil khasyah. Bukanlah orang yang alim yang punya ilmu itu orang yang banyak meriwayatkan hadis, tetapi orang yang alim adalah orang yang paling banyak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dikatakan oleh sahabat Abdullah
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa kafa bil khasyah alaman lil alim. Cukuplah ketakutan, rasa takut kepada Allah itu sebagai ciri khasnya orang yang alim. Kemudian di antara keutamaan ilmu yang berikutnya bahwa orang yang punya ilmu itu akan diberi kebaikan oleh Allah, baik di dunianya ataupun di akhiratnya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah kepadanya, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Hadis ini riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Dan kebaikan yang disebut dalam hadis ini, Rasulullah menyebutkan khairan secara umum, yaitu kebaikan di dunia, terlebih-lebih kebaikan di akhirat. Ya, orang yang punya ilmu itu orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya. Kemudian di antara keutamaan ahli ilmu bahwa syahadah mereka, persaksian mereka disejajarkan dengan persaksian Allah dan para malaikat, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 18. Allah berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim." Allah memberikan persaksian bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan kecuali Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang punya ilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada sembahan kecuali Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian di antara keutamaan orang yang punya ilmu, mereka dibedakan oleh Allah dengan manusia yang lain, dan manusia yang jahil, yang bodoh. Sebagaimana Allah firmankan yang dimana dalam surat Az-Zumar ayat 9. Allah berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab." Apakah kamu, wahai orang-orang yang musyrik, yang beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud berdiri, sedangkan dia takut kepada azab di akhirat dan mengharapkan rahmat Allah? Katakanlah ya Muhammad, apakah sama orang yang punya ilmu, yang mengetahui, dengan orang yang tidak mengetahui, yang tidak punya ilmu? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang yang punya ilmu memiliki keistimewaan. Mereka dibedakan kedudukannya dengan orang-orang yang jahil, yang bodoh. Dan orang yang punya ilmu lah yang akan mampu menembus langit, baik secara ma'nawi atau secara hissi. Sebagaimana tentang keutamaan orang yang punya ilmu seperti dikisahkan di dalam surat Al-Qasas itu, bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala beliau mengumpulkan para tentaranya dari kalangan jin dan manusia, siapa yang mampu memindahkan singgasananya Bilqis, maka Ifrit yang jin yang paling kuat mengatakan, "Saya akan bisa memindahkannya sebelum engkau duduk dari tempatmu." Maka orang yang punya ilmu mengatakan, "Aku bisa memindahkan sebelum kedipan matamu." Ini subhanallah, keutamaan mereka diistimewakan dari jin yang paling kuat sekalipun. Demikian dalam surah Ar-Rahman Allah mengatakan, "Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan." Surah Ar-Rahman ayat 33 Allah mengatakan, "Wahai golongan jin dan manusia, jika engkau sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, lintasilah. Kamu tidak bisa menembusnya kecuali dengan sultan, kekuatan." Ya, sultan ini para mufassirin mengatakan ilmu. Orang yang punya ilmu yang bisa menembus langit dan bumi kemanapun.
karena dengan teknologi mereka, kecanggihan apa yang mereka rancang, mereka bisa kesana kemari. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan mereka. Dan juga orang yang punya ilmu itu tingginya kedudukan mereka oleh Rasulullah SAW disejajarkan dengan beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan yang riwayat yang hasan, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Keutamaan orang yang alim dibanding orang yang ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaanku dibanding orang yang paling rendah di antara kalian. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis nomor 2686, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Ini orang yang punya ilmu itu kedudukannya seperti ini tingginya. Sampai Rasulullah memberikan perumpamaan seperti ketinggian beliau dibanding dengan orang yang paling rendah di antara kita. Ini nggak bisa dibayangkan ketinggian kedudukan Rasulullah dengan orang yang paling rendah dari umat ini. Subhanallah. Inilah kedudukan orang yang punya ilmu. Kemudian yang berikutnya, keutamaan ahli ilmu adalah mereka lah orang yang mampu mengambil warisan para nabi. Dan mereka lah orang yang paling sempurna dalam mengambil warisan itu. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma faman akhadahu akhda bihadzin wafirin. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak pernah mewariskan dinar ataupun dirham. Dan siapapun yang mengambil ilmu ini, sungguh dia telah mengambil bagian yang sempurna. Subhanallah. Ini keutamaan, keistimewaan orang yang punya ilmu. Mereka lah orang yang mampu mengambil warisan para nabi. Kemudian di antara keutamaan mereka yang lain, Rasulullah SAW mengatakan bahwa ad-dunya mal'unah wa mal'uma fiha illa dzikrullahi wa talabul ilm. Bahwa dunia ini terlaknat pula semua yang ada di dalamnya kecuali zikrullah, mengingat Allah, dan orang yang mencari ilmu itulah yang tidak akan dilaknat oleh Allah. Subhanallah. Ini keutamaan orang yang punya ilmu. Adapun adab-adab dalam mencari ilmu, bagaimana yang saya catat di sini, bahwa orang yang punya ilmu, orang yang ingin berhasil dalam jalan ilmu itu, dia harus menghiasi dirinya dengan adab. Bahkan adab ini merupakan bagian dari agama ini. Sebagaimana juga wasiat Imam Malik, beliau pernah memberikan nasihat pada seorang Quraisy, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilm. Belajarlah kalian tentang adab sebelum kalian belajar ilmu, karena adab itu sangat penting. Sebagaimana yang Rasulullah SAW beliau mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Adab yang pertama yang harus dimiliki oleh talibul ilmi adalah al-ikhlas lillahi ta'ala. Mengikhlaskan dalam mencari ilmu itu hanya untuk Allah saja, bukan untuk yang lain. Karena ilmu ini adalah istimewa, dan ilmu ini harus juga dibersihkan hatinya ketika mencarinya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan dunia, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk memalingkan wajah manusia, tetapi semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga adab yang pokok lagi di antara adab talibul ilmi, hendaklah dia memperbanyak doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa yang diajarkan dalam hadis, Rasulullah mengatakan, Rabbi zidni ilma
warzuqni fahma. Ya Allah, zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu, warzuqni fahma, dan berikan aku rezeki pemahaman. Itu doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, Rasulul Azmi, dia meminta kepada Allah untuk tambah ilmunya, maka kita lebih pantas lagi. Demikian pula dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam doa, beliau mengajar Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni wa zidni ilma. Ini doa yang dilakukan Rasulullah, ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang engkau ajarkan kepada aku, ajarkanlah aku apa yang memberikan manfaat kepada aku, dan tambahkanlah aku ilmu. Hadisnya itu dalam Tirmidzi, dan hadis ini sahih kata Syekh Al-Albani. Kemudian juga di antara adab talibul ilmi adalah bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Karena hanya dengan bersungguh-sungguh orang akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia inginkan. Dalam masalah dunia saja, orang ingin sukses, dia bersungguh-sungguh, paten. Apalagi dalam masalah ilmu, maka kesungguhan, kesabaran lebih lagi. Dan bahkan sebagaimana yang Allah ingatkan bahwa Allah mengatakan wa ja'al a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yaqulun. Allah mengingatkan dalam surat As-Sajdah, wa ja'al a'immata yahduna, dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin, para imam-imam yang memberi petunjuk kepada kami. Lama sabaru, tatkala mereka bersabar di atas itu, wa kanu yuqinun, dan mereka yakin. Sebagaimana kata Sultan Taimiyah ketika menjelaskan ayat ini, tunal imam atau fiddin bisabri wal yaqin, bahwa diperolehnya keimamahan, ketokohan dalam agama ini adalah dengan sabar dan keyakinan. Kemudian adab yang berikutnya, seorang talibul ilmi harus menjauhi maksiat, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Imam Waqi kepada Imam Syafi'i tatkala beliau mengadukan kejelekan hafalannya. Maka waktu itu Imam Malik beliau memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i bahwa al-ilmu nurun wa nurun wa nurullah, al-ilmu nurullah wa nurullah la yu'ta man asah. Bahwa ilmu itu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksud kepadanya. Ini nasihat Imam Waqi, sangat bagus sekali untuk kita perhatikan bahwa ilmu itu, orang yang ada, orang yang mencari ilmu yang ingin sukses, dia harus menjauhi maksiat. Sebagaimana juga dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan, sebenarnya dalam hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, seseorang itu apabila berbuat suatu dosa, maka akan diberikan titik hitam dalam hatinya. Apabila dia meninggalkan dan istighfar, bertobat, maka akan hilang, bersih lagi hatinya. Dan apabila dia mengulang, akan bertambah lagi titik hitamnya itu. Dan inilah titik hitam inilah yang menjadi ran, menjadi penghalang seseorang untuk berzikir kepada Allah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Ketahuilah kalla bal rana, bahwa Allah ketahuilah, ditambahkan sekali-kali bahwa tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu telah menutupi hati mereka. Balrana, ini menutupi hati mereka. Allah menyebutkan maksiat itu sebagai ran, sebagai penutup hati. Maka seorang yang talabul ilmi harus menjauhi maksiat. Kemudian juga seorang yang talabul ilmi tidak boleh sombong, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW diingatkan, la yata'allam al-ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mungkin belajar orang yang pemalu maupun orang yang sombong itu. Maka tidak boleh sombong orang yang cari ilmu. Adab dalam talabul ilmi itu tidak boleh sombong. Demikian pula adab dalam talabul ilmi itu harus menyimak
guru saat menyampaikan ilmu itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 5. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibaca Al-Qur'an maka dengarkanlah, diamlah, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Sehingga menyimak apa yang disampaikan oleh guru itu merupakan adab yang harus dimiliki oleh talibul ilmi. Ini ringkasan nasihat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita dan diberi kemudahan bagi kita untuk mencari ilmu dan mengamalkan ilmu itu. Dan kita akhir alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.